Aku hanyalah bangku tua. Sudah lama aku duduk di sudut lapangan, menjadi saksi rapat, pidato, dan janji-janji. Kayuku kusam, tapi telingaku masih tajam. Hari itu, aku kembali mendengar suara yang berbeda. Bukan suara marah, bukan suara balas dendam, tapi suara peringatan atas nama rakyat. Seorang pemimpin berdiri di podium. Ia bicara tentang kekuasaan, tentang jabatan, tentang mereka yang pernah mengelola perusahaan milik negara, milik rakyat. Ia berkata dengan jelas, jabatan bukan tameng, masa lalu bukan penghapus, dan kekuasaan selalu membawa tanggung jawab. Dari bangku tua ini, aku melihat wajah-wajah rakyat. Ada yang lelah, ada yang berharap, ada yang sudah terlalu sering kecewa. Karena rakyat tahu satu hal, jika uang negara hilang, yang menderita bukan pejabat, tapi mereka. Harga naik, lapangan kerja sempit, hidup makin berat. Maka ketika sang pemimpin berkata bahwa siapapun yang salah harus siap dipanggil oleh hukum, aku melihat kepala-kepala kecil mengangguk pelan. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan memang ditunggu. Ada juga yang mengejek, katanya, cuma berani bicara di podium. Aku bangku tua, hampir tertawa pahit. Karena sepanjang hidupku, aku tahu, banyak perubahan besar berawal dari kata-kata yang akhirnya dibuktikan. Sang pemimpin tak terpancing ejekan. Ia hanya berkata, tak perlu menantang, cukup menunggu. Menunggu apa? Menunggu hukum berjalan, menunggu kebenaran bekerja. Ia lalu mengingatkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa pada akhirnya setiap manusia akan dipanggil. Jika bukan oleh hukum di dunia, maka oleh Tuhan. Dan maut tak pernah bertanya usia, tak peduli jabatan, tak menghitung kekayaan. Pesan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena pemimpin sejati bukan yang paling lama berkuasa, melainkan yang paling sedikit menyakiti rakyat. Sang pemimpin berkata dengan nada manusiawi. Ia mengaku merasa kasihan jika melihat seseorang harus memakai borgol, memakai baju tahanan berwarna oranye, bukan karena membela kesalahan, tapi karena ia memikirkan anak dan istri yang ikut menanggung akibat. Bangku tua ini pernah melihat itu. Tangisan di rumah sederhana, anak yang bingung, istri yang terdiam. Namun belas kasihan bukan berarti pembiaran. Karena di zaman sekarang, jejak digital tak bisa dihapus, bukti tak mudah disembunyikan, dan rakyat tak bisa terus dibohongi. Akhirnya, pesan itu kembali ke tempat asalnya, rakyat. Jika diberi jabatan, ingat siapa yang memberi. Jika diberi kekuasaan, ingat untuk siapa itu digunakan. Karena kursi bisa diganti, nama bisa dilupakan. Tapi penderitaan rakyat selalu meninggalkan bekas. Aku hanyalah bangku tua. Aku tak punya suara di bilik suara. Aku tak punya jabatan. Tapi aku tahu satu hal. Negara ini berdiri bukan untuk melindungi segelintir orang, melainkan untuk membela rakyatnya. Dan setiap pemimpin, cepat atau lambat, akan menerima panggilan atas apa yang ia lakukan pada rakyat yang pernah mempercayainya.